Penikmat series Netflix tentu sudah tidak asing lagi nih dengan series Dark yang hadir dalam 3 season. Series Netflix ini mengangkat tema time travel yang cukup membingungkan dengan siklus hidup para pemainnya yang terus-menerus berulang, layaknya deja vu. Nah, berbicara tentang deja vu, apakah kamu pernah merasakannya juga? Dan kamu penasaran bagaimana sains menjelaskan fenomena itu? Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar Like Indonesia bisa terus berkembang dan selalu memberi informasi bermanfaat serta menarik untukmu. Sebuah sensasi kuat bahwa yang sedang kita hadapi atau kerjakan pernah terjadi di masa lampau. Namun anehnya, hal itu hadir dalam pengalaman yang kita kerjakan pertama kali. Ya, sensasi itu disebut deja vu. Istilah yang diciptakan oleh ilmuwan Prancis Émile Bourik pada tahun 1876 silam. Deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti pernah dilihat. Profesor Alan Brown dari Sound Methodist University adalah salah satu psikolog pionir yang memiliki minat atas fenomena deja vu secara khusus. Menurut hasil risetnya, 2/3 populasi dunia pernah mengalami deja vu dan paling sering dialami oleh kelompok usia 15-25 tahun. Meski umum, deja vu sangat sulit dijelaskan dan dipelajari karena pengalaman tersebut sulit untuk ditiru di laboratorium. Karena kemunculannya yang tak bisa disengaja terjadi sangat sekilas dan spontan sehingga hampir tak mungkin dipelajari secara intensif di laboratorium. Para peneliti pun hanya dapat memberi teorinya saja. Di antara sekian banyak teori tentang penyebab deja vu, Prof. Alan Brown merangkumnya dalam 3 pokok. Pertama, berkaitan dengan familiaritas yang secara implisit tersaji di depan seseorang. Secara sederhana, deja vu erat kaitannya dengan kondisi tertentu yang dilalui seseorang namun telah dilupakan. Dan ketika dihadapkan pada kondisi yang sama, ingatannya kembali hadir, walau hanya sebagian. Nah, coba bayangkan, kamu adalah seorang mahasiswa yang rutin mengunjungi perpustakaan kampus dan biasanya duduk di bangku paling pojok di lantai 2, bersanding dengan rak buku bertema sejarah di sebelah kanan dan di sebelah kiri langsung berdampingan dengan jendela. Setelah lulus, kamu tak mengingat lagi kebiasaan itu dengan baik. Lalu beberapa minggu usai kelulusan, kamu perlu mengunjungi perpustakaan kota. Kamu menuju sebuah bangku di lantai 1 dan tiba-tiba merasa deja vu. Menurut teori familiaritas, hal itu disebabkan oleh posisi bangku yang kebetulan ada di pojokan, bersanding dengan rak buku sejarah di kanan dan jendela perpustakaan di kiri, persis seperti kondisi di perpustakaan kampus dulu. Teori kedua dari Alan Brown berkenaan dengan persepsi yang terbagi. Menurut Alan, saat kita terdistraksi atau terganggu dengan hal lain, kita masih tetap mengingat apa yang ada di sekitar, namun proses ini terjadi di bawah alam sadar. Sebagai contoh, deja vu bisa terjadi saat kamu hendak mengunci pintu rumah, lalu perhatianmu teralih sejenak oleh suara-suara kucing di sekitar rumah. Ketika kamu kembali fokus untuk mengunci pagar, persepsi pertamamu saat hendak mengunci pintu tadi seolah pernah terjadi. Teori inilah yang juga berkaitan dengan kemampuan otak yang terbatas. Otak manusia sesungguhnya terus-menerus berusaha menciptakan persepsi utuh tentang dunia di sekitar manusia. Namun inputnya terbatas, sehingga muncul kesalahan di jalur saraf. Dr. Akira O'Connor, psikolog dari University of St. Andrews, berkata bahwa deja vu kerap dialami oleh para penderita penyakit yang berhubungan dengan otak. Ini sesuai dengan teori ketiga Alan Brown, bahwa deja vu bisa terjadi akibat disfungsi biologis. Dalam catatan Brown dan O'Connor, mereka yang kerap mengalami deja vu adalah para penderita epilepsi atau demensia. Nah, pada tahun 2015 ditemukan kasus nih yang menarik dari seorang pemuda berusia 23 tahun asal Inggris. Ia mengaku terjebak di lingkaran waktu selama 8 tahun terakhir. Ia menjelaskan pada dokter dan psikolog bahwa ia mengalami deja vu secara terus-menerus sejak tahun 2007. Ia mendeskripsikannya seperti episode menakutkan dalam film thriller psikologis.
Ada satu pengalaman di mana dia pergi untuk mencukur rambutnya. Saat itu ia memasuki ruangan si tukang cukur, lalu ia mendapatkan perasaan dejavu. Lalu muncul lagi dejavu di dalam dejavu, hingga akhirnya ia tak bisa berpikir hal lain lagi. Ada lebih banyak lagi sih teori tentang penyebab dejavu. Mulai dari segi paranormal, kehidupan masa lalu, penculikan alien, mimpi ramalan, hingga ingatan yang terbentuk dari pengalaman secara tidak langsung. Sejauh ini sih tidak ada penjelasan yang sederhana mengenai dejavu. Tetapi kemajuan teknologi dalam pencitraan saraf di masa depan mungkin saja nih bisa membantu kita memahami tentang memori dan tipuan dari pikiran kita sendiri.